Halo semuanya, selamat datang di video hari ini. Tahu gak sih, perubahan iklim adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia saat ini. Faktanya, kenaikan permukaan laut global telah meningkat sekitar 15-20 cm sejak tahun 1900. Badai yang lebih kuat dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Mari kita simak video ini untuk memahami lebih lanjut tentang perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah akibat pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena peningkatan gas rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Adanya beberapa fakta yang dapat kita temukan bahwa telah terjadi pemanasan global. Fakta-faktanya adalah kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, selanjutnya kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu permukaan air laut, rusaknya terumbu karang, perubahan iklim tidak stabil, terjadinya kepunahan pada hewan tertentu. Tentu saja perubahan iklim memberikan dampak. Dampaknya adalah suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Yang kedua adalah badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan, akibatnya badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Yang ketiga adalah meningkatnya kekeringan. Air semakin langka lebih banyak di daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak. Yang keempat adalah kenaikan suhu dan permukaan air laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan es mencair dan kenaikan permukaan air laut. Hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan risiko bagi kehidupan spesies darat dan laut. Risiko ini meningkat saat suhu naik. Selanjutnya ada kekurangan makanan. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca ekstrim adalah salah satu alasan dibalik peningkatan kelaparan dan gizi buruk secara global. Lebih banyak risiko kesehatan. Perubahan pola cuaca memperluas cakupan penyakit seperti malaria dan penyakit-penyakit lainnya. Dan yang terakhir, kemiskinan dan pengungsian. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang membuat orang menjadi miskin dan semakin miskin. Selanjutnya adalah penyebab perubahan iklim. Yang pertama adalah peningkatan kadar karbon dioksida. Saat ini, emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran hutan, limbah industri, hingga emisi rumah tangga, mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Tingginya emisi karbon ini juga ditengarai menjadi penyebab utama perubahan iklim dan peningkatan suhu global. Selanjutnya, nomor 2 adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses, misalnya dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju, atau percobaan pertanaman di bidang biologi atau pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara bagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas kaca yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen, dioksida, dan lain-lain. Anomali efek rumah kaca yang dimaksud adalah peningkatan suhu rata-rata global yang tidak biasa atau lebih tinggi dari biasanya, yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan lain-lain. Yang keempat ada aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida, yaitu penebangan hutan, penggunaan bahan bakar fosil, dan penggunaan freon. Gas CFC yang dihasilkan dari AC dapat merusak lapisan ozon. Yang kelima, aktivitas yang menghasilkan gas metana. Metana terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses metanogenesis. Yang keenam, aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam penanaman padi. Kemudian 7, aktivitas kendaraan bermotor. Emisi kendaraan bermotor merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Hal ini dikarenakan polutan dan karbon dioksida yang dihasilkan.
Kedelapan, kegiatan produksi dan penggunaan plastik. Saat ini banyak penggunaan plastik telah menggantikan material peralatan yang terbuat dari bambu, kayu, ataupun rotan. Dengan kata lain, kehidupan sangat bergantung pada plastik. Hal ini karena plastik sangat mudah untuk didapatkan serta dengan harga yang lebih murah. Yang kesembilan, kontribusi sampah. Kegiatan manusia di berbagai sektor seperti energi dan yang lainnya hampir selalu menghasilkan sampah. Selanjutnya kita akan membahas upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk menghindari campur tangan manusia yang signifikan terhadap iklim bumi, menstabilkan tingkat GRK dalam jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam, dan memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan secara berkelanjutan. Berikut beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan pada beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor energi. Penggunaan energi terbarukan menggunakan panel surya dan biogas seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik, serta penggunaan batu bara bersih dan pembangkit listrik tenaga gas. Selanjutnya upaya pada sektor sampah, pengurangan dan daur ulang sampah, serta pengolahan limbah cair rumah tangga secara berkelompok. Selanjutnya adalah upaya dalam sektor industri, yaitu penambahan bahan campuran alternatif dalam pupuk, pengurangan konsumsi gas alami, dan peningkatan jumlah dan pemanfaatan smelter. Selanjutnya, sektor pertanian berkelanjutan, penggunaan tanaman beremisi rendah, efisiensi penggunaan air, dan penggunaan pupuk organik dan pengolahan kotoran menjadi biogas. Selanjutnya, sektor kehutanan, mengurangi dan mengatur deforestasi hutan, dan melindungi hutan dengan melakukan reboisasi. Yang terakhir adalah sektor pendidikan dan kesadaran iklim dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, selain upaya mitigasi, ada juga adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dari dampak buruk perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrim yang sering terjadi, atau kerawanan pangan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah perencanaan tata kota berbasis iklim. Kota-kota perlu merancang infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk tanggul banjir, taman kota yang dapat menyerap air, dan gedung yang dirancang untuk menghadapi suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah praktik pertanian adaptif. Petani perlu mengadaptasi praktik pertanian menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap suhu ekstrim dan kekeringan. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap bencana alam. Perbaikan sistem peringatan dini dan perencanaan darurat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam yang semakin sering terjadi. Dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur tahan cuaca. Infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan transportasi harus dibangun dengan mempertimbangkan perubahan cuaca ekstrem. 16. Upaya mengatasi perubahan iklim. Perjanjian Paris. 1. Mengurangi secara substansial emisi gas rumah kaca global untuk menahan kenaikan suhu di bawah 2 Celcius. 2. Menilai secara berkala kemajuan bersama dalam mencapai tujuan perjanjian ini dan tujuan jangka panjangnya. 3. Menyediakan pembiayaan kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi perubahan iklim, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak iklim. United Nations Framework Convention. Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim UNFCCC adalah proses PBB untuk menegosiasikan kesepakatan guna membatasi perubahan iklim yang berbahaya. Yang ketiga, Intergovernmental Panel on Climate Change. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change adalah suatu organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri atas para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Yang keempat, penggunaan energi terbarukan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia karena ketersediaannya yang berlimpah. Yang kelima, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC pada umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Yang keenam, mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang ketujuh, menghemat air. Menghemat penggunaan air di kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, reuse atau memakai kembali, menggunakan gelas keramik atau gelas cangkir bukan gelas sekali pakai seperti yang terbuat dari plastik dan styrofoam. Yang ke-9, reduce atau mengurangi. A. Menghemat penggunaan kertas dan tisu. B. Membeli dan menggunakan baterai rechargeable.
C. Membeli produk-produk buatan lokal. Yang ke-10, recycle atau daur ulang. A. Menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. B. Memanfaatkan sampah organik untuk didaur ulang. Yang ke-11, menggunakan transportasi umum dan sepeda. Yang ke-12, menanam pohon atau reboisasi. Yang ke-13, kampanye menjaga alam dan lingkungan. Yang ke-14, composting. Composting merupakan proses penanganan pengurangan emisi metana menggunakan metode kompos. Yang ke-15, konsumen hijau atau green consumer. Konsumen hijau merupakan suatu kelompok konsumen yang menggunakan kriteria lingkungan dalam memilih barang-barang konsumen. Yang ke-16, sampah dan limbah untuk energi atau waste to energy. Pada sampah organik berupa sisa tumbuhan, energi itu berasal dari matahari yang ditangkap oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Baik, jadi cukup sekian penjelasan dari kami mengenai bab perubahan iklim. Mudah-mudahan materi yang terdapat dalam video ini dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih semuanya. Dadah.